Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, para siswa kelas 8 Sepensa yang Bapak cintai dan Bapak banggakan. Baik anak-anak, pada pertemuan sekarang ini adalah pertemuan yang ketiga. Materi kita pembahasan masih mengenai sholat sunat yang dikerjakan secara munfarid atau sendirian. Yaitu yang akan kita bahas, yang akan Bapak jelaskan atau akan Bapak bahas adalah tentang sholat witir. Sholat witir termasuk sholat sunat yang disunahkan untuk dikerjakan secara munfarid atau sendiri. Arti sholat witir, artinya witir adalah witron, ganjil. Sehingga kita mengerjakan sholat witir itu mengerjakan rokaatnya dengan ganjil. Misalnya 1 rokaat, 3 rokaat, 5 rokaat, 7 rokaat, 9 rokaat. Nah anak-anak, kita mengerjakan sholat witir ini disunahkan oleh Rasulullah SAW untuk kita kerjakan. Dan biasanya sholat witir yang kita kerjakan itu yang biasa Rasulullah kerjakan, contohkan juga para sahabat, yaitu pertama sesudah kita selesai mengerjakan sholat malam atau sholat tulail, sholat malam, apakah itu sholat tarawih ataupun sholat tahajud. Setelah selesai kita sholat witir, setelah kita selesai sholat tarawih yang tadi dijelaskan pada teman yang lalu, yang tadi maksud Bapak 8 rakaat misalnya atau 20 rakaat, maka kita tutup dengan sholat witir. Atau misalnya kita bisa mengerjakan sholat tahajud sama 8 rakaat atau 20 rakaat, kalaupun 2 rakaat atau 2 rakaat minimalnya bisa, misalnya kita tutup dengan sholat witir. Nah bisa juga anak-anak sholat witir ini kita kerjakannya, dan memang juga dicontohkan Rasulullah SAW dan para sahabatnya, yaitu kita laksanakan sebelum kita tidur, maksudnya tidur malam. Jadi sebelum kita tidur Rasulullah mencontohkan juga supaya kita melaksanakan sholat witir. Mengapa beliau kerjakan demikian? Kita menghindari karena supaya nanti jangan sampai kita misalnya bangunnya kesiangan sehingga kita tidak sempat untuk mengerjakan sholat tahajud. Nah makanya kita sudah melaksanakan sholat witir. Nah sholat witir kita kerjakan 1 rakaat, 3 rakaat. Caranya seperti hal kita sholat yang lain, diawali dengan niat di dalam hati sholat witir. Kemudian kita kalau 1 rakaat tentunya kita awali dengan membaca doa iftitah, kemudian surah Al-Fatihah dan membaca surat-surat pendek. Ruku', i'tidal, sujud, duduk antara 2 sujud dan salam. Kalau itu 1 rakaat. Kalau 3 rakaat ya kita lakukan 3 rakaat. Kemudian kalau 5 rakaat 5 rakaat. Hanya bedanya kalau 5 rakaat atau 7 rakaat atau 9 rakaat itu sebelum rakaat yang terakhir kita ada duduk tahiyat awal dulu, kemudian berdiri baru kita salam. Tapi kalau 3 rakaat kita bisa langsung melaksanakan 3 rakaat atau dengan cara 2 rakaat dulu kemudian berdiri lagi 1 rakaat. Demikian anak untuk mengerjakan salah sholat witir, artinya sholat ganjil. Kemudian yang kedua berikutnya adalah sholat duha. Sholat duha artinya sholat sunnah yang dikerjakan pada waktu duha atau pada pagi hari, yakni setelah matahari naik sepenggalan atau setinggi tombak. Di saat itu di mana matahari sudah mulai nyinar, di mana anak onta, Nabi jelaskan, anak onta yang berada di padang pasir sudah merasa kepanasan oleh sinar matahari. Nah makanya disunahkan sholat duha itu disunahkan sebaiknya pada saat matahari betul-betul sudah terasa panas. Misalnya di antara jam 9 atau jam setengah 10. Sampai kapan waktu sholat duha? Sholat duha waktunya sampai waktu zuhur, menjelang waktu zuhur. 2 rakaat minimal kita kerjakan paling sedikit, dan bisa 12 rakaat paling banyak. Nah sholat duha anak-anak seperti halnya sholat biasa seperti kita kerjakan sholat yang lain. Diawali niat di dalam hati untuk melaksanakan sholat duha 2 rakaat karena Allah. Kemudian baca iftitah, kemudian setelah takbiratul ihram kita baca iftitah, baca Fatihah, baca surat. Suratnya bebas. Mau surat Asy-Syams misalnya rakaat pertama, rakaat keduanya surat Ad-Duha boleh, atau yang lebih dari itu bisa, atau yang lebih pendek dari itu juga bisa. Artinya semampunya kita. Itu sholat duha, di mana kita minta kepada Allah agar dimudahkan segala urusan kita ya di dalam sholat duha. Semoga Allah mudahkan rezeki kita, dipanjangkan umur kita dan lain sebagainya. Dan itu disunahkan Rasulullah untuk kita kerjakan. Dan yang satu lagi adalah sholat tahajud. Nah sholat tahajud artinya sholat malam, sholatul lail, di mana Allah sendiri berfirman dalam Al-Quran, yaitu dalam surat Al-Isra ayat 79. A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak. Asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa minal laili, dan hendaknya pada sebagian malam, fatahajjad bih, bertahajudlah kalian. Kata Allah, disuruh kita untuk bangun pada malam hari. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak. Ya memang tahajud itu kata Allah adalah nafilah, hanya ibadah tambahan yang sifatnya sunnah. Tapi jangan lupa di balik sunnahnya sholat tahajud, kata Allah, asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmudan. Kata Allah, mudah-mudahan dengan kalian sholat tahajud itu Allah akan mengangkat tempatmu, akan diberikan derajatmu nanti kelak di sisi Allah dengan tempat yang terpuji, maqaman mahmudan. Masya Allah, anak-anak, kita sholat tahajud, sholat malam, Allah janjikan akan diberikan maqaman mahmudan, tempat yang terpuji. Bayangkan oleh kita, anak-anak, tatkala kita diberi oleh manusia kedudukan tinggi aja sudah senang bukan main. Kita diberikan jabatan oleh manusia, ya, seorang menteri dikasih jabatan menteri, gubernur, wali kota punya jabatan, itu dari manusia, dikasih oleh presiden, dipercaya oleh rakyat. Sudah senangnya bukan main. Apalagi yang memberikan kedudukan adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan ini Allah janjikan bagi mereka orang yang melaksanakan sholat malam atau sholat tahajud itu. Asa rabbuka maqaman mahmudan. Mudah-mudahan dengan sholat tahajud itu Allah akan memberikan kedudukan yang mulia di sisinya nanti. Tentu jawabannya kedudukan yang mulia adalah surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu anak-anak, mari kita usahakan kalau bisa kita bangun malam untuk melaksanakan sholat tahajud. Kapan waktunya? Yang baik sholat malam atau sholat tahajud ini adalah sepertiga malam terakhir. Jadi kalau dikira-kira jam, antara jam 3, antara jam setengah 3 sampai jam 3, sampai menjelang subuh. Kita kerjakan minimal 2 rakaat dan bisa sampai 8 rakaat, atau bahkan kalau kita mampu sampai 20 rakaat dan seterusnya. Demikian anak-anak penjelasan tentang sholat tahajud. Semoga kita dapat mengamalkan sholat-sholat sunnah yang dikerjakan secara munfarid atau sendiri ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima segala ibadah kita, dan semoga apa yang disampaikan hari ini ada manfaat buat kita semuanya. Bapak akhiri, subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.